Punggawa Timnas Indonesia Yaakob Sayuri menyebut latihan fisik yang berikan Sintayong cukup berat. Lebih dari 1 minggu memperbaiki fisik, Yaakob mengaku sudah ada peningkatan. Ia mengatakan latihan tersebut sangat bermanfaat dan tidak didapat saat berlatih di klubnya PSM Makassar. Yaakob menambahkan fisik pemain masih menjadi fokus pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Kemungkinan latihan taktik bakal mulai serius dilakukan pekan depan. Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain debutan yang dipercaya Sintayong untuk Piala AFF 2022. Meski begitu, Yaakob Sayuri membidik target tinggi yakni meraih gelar juara. Sebab Timnas Indonesia telah 6 kali menjadi runner-up di ajang 2 tahunan tersebut. Untuk merealisasikan target tersebut, Yaakob membeberkan skuad Garuda terus berlatih dengan keras selama hampir 2 pekan terakhir di Bali United Training Center dan kini berpindah ke Stadion Iwayan Dipta Bali. Pemain Timnas Indonesia Sandi Walsh memamerkan keseruan dengan klubnya Kevin Michelin. Hal itu dilakukan usai resmi meninggalkan Timnas Indonesia untuk sementara waktu. Dalam unggahan Instagramnya, Sandi Walsh terlihat bermain olahraga jenis sepak takraw di San Pedro del Pinatar. Sintayong sendiri tak mempermasalahkan hal tersebut, sebab Sandi Walsh dipastikan kembali ke skuad Garuda pada laga kedua Piala AFF 2022 kontra Brunei Darussalam pada 26 Desember mendatang. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat pamer skill tenis meja. Hal itu diketahui lewat unggahan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melalui akun Instagram pribadinya. Pada unggahan tersebut, Jordi Amat terlihat berpasangan dengan Iwan Bule dan Coach Sintayong bersama Indra Safri. Hasilnya, Jordi Amat pun membuat Sintayong tak berdaya. Sontak keseruan tersebut mengundang respon banyak netizen tanah air. Gelandang Argentina Leandro Paredes melakukan aksi menendang bola ke bangku cadangan Belanda, sehingga sempat menimbulkan kericuhan di laga perempat final Piala Dunia 2022 tersebut. Aksi tersebut mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada sosok pada Abdul Lestaluhu di Piala AFF 2016. Pada saat itu, Abdul Lestaluhu tak bisa menahan emosinya di babak final leg kedua antara Timnas Indonesia versus Thailand. Sontak saja, para pemain cadangan Thailand bereaksi dengan mencoba menghampiri Abdul. Insiden gol Persikabo 1973 yang dianulir karena offside menjadi sorotan publik, tak terkecuali datang dari pemain Timnas Indonesia Dimas Derajat. Dikutip dari komentar di akun Instagram @pengamat sepak bola, Dimas Derajat menyebut mungkin nafasnya yang offside. Sontak komentar tersebut mengundang reaksi warganet tanah air. Tak sedikit pula yang mengharapkan striker andalan Sintayong tersebut lekas kembali ke lapangan usai cedera. Pemain naturalisasi asal Belanda Rafael Maitimo telah resmi mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Usai pensiun, Maitimo bertekad membawa pemain Belanda ke Liga 1. Maitimo mengaku hal tersebut dilakukan untuk membangkitkan sepak bola di Indonesia. Meski begitu, Maitimo menilai untuk pemain Belanda yang masih muda lebih fokus di Eropa terlebih dulu. Bila sudah di atas 25 tahun, baru mulai melirik Indonesia atau Asia Tenggara sebagai solusi karir mereka. Pelatih Malaysia Kim Pagon mengaku kaget melihat performa anak asuhnya yang mampu mempermalukan Kamboja di laga uji coba jelang Piala AFF 2022. Sebab pada laga tersebut, tim Harimau Malaya tak diperkuat sejumlah pemain inti. Kim Pagon menilai skuad asuhannya terus mengalami peningkatan. Kim pun ingin anak asuhnya bisa menjaga konsistensi di beberapa pertandingan ke depan, terutama ketika berlaga di Piala AFF 2022. Punggawa Garuda akan menjalani TC di Bali hingga Sabtu 17 Desember mendatang. Saat ini, Mark Lok dan kawan-kawan berlatih di Stadion Kapten Iwayan Dipta usai beberapa hari di training ground Bali United. Usai TC di Bali, punggawa Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta untuk bersiap laga perdana Piala AFF melawan Kamboja pada 23 Desember mendatang. Laga kontra Kamboja sendiri akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sintayong menyerukan agar supporter memenuhi stadion bersejarah untuk memotivasi skuad Garuda. Sebelumnya, Timnas Indonesia direncanakan menggelar uji coba dengan salah satu klub Liga 1. Namun rencana tersebut urung terjadi, sebab Liga 1 telah kembali bergulir. Sintayong menyebut kemungkinan besar skuad Garuda tanpa uji coba jelang Piala AFF kali ini. Hal itu dikarenakan waktu yang mepet. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku lebih fokus dalam pemusatan latihan. Sintayong menyebut progres TC di Bali sudah mengalami peningkatan, mulai dari segi fisik hingga mental dan membuatnya bangga. Baru-baru ini Sintayong mengundang para supporter untuk memenuhi stadion pada laga Piala AFF 2022. Sintayong berjanji, dukungan supporter di stadion akan terbayarkan dengan permainan keren tim Merah Putih. Hal yang sama juga dilakukan oleh pelatih tim rival di grup A Thailand, yakni Alexandri Polking. Dikabarkan, Polking juga mengundang supporter Thailand untuk menonton laga uji coba melawan Myanmar. Menurut pelatih berdarah Jerman Brasil itu, ini menjadi kesempatan bagus bagi penggemar untuk melihat performa timnya.
Striker Thailand Terasil Dangda mengaku tak gentar dan yakin timnya bisa meraih trofi juara Piala AFF 2022. Menurut Dangda, ia menyadari bahwa skuad Thailand pincang karena tidak diperkuat beberapa pemain pentingnya. Kendati begitu, Dangda mengaku tak gentar sama sekali bertemu dengan tim manapun termasuk timnas Indonesia. Selain itu, Dangda juga mengungkapkan bahwa tim Gajah Perang sempat menyiapkan tim lebih lambat dari timnas lainnya dalam persiapan. Namun hal itu tak menjadi masalah lantaran timnya memiliki motivasi lebih untuk bisa meraih gelar juara. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan tak bertanding pada minggu ini. Melalui laman resminya, Gillingham FC mengumumkan bila laga kandangnya mengalami penundaan. Penundaan laga tersebut disebabkan karena situasi khusus yang di lapangan yang beku. Sementara itu, penjadwalan kembali laga tersebut akan diinformasikan lebih lanjut. Elkan Bagot sendiri tengah mengalami perkembangan yang impresif. Usai cedera beberapa waktu lalu, Elkan mampu mencetak gol dan mengantarkan Gillingham ke putaran ketiga Piala FA. Usai sepekan lanjutan Liga 1 bergulir, pertanyaan kapan kembali bisa dihadiri supporter kembali beredar. PT LIB sendiri menegaskan bahwa putaran kedua mendatang format Liga 1 rencananya kembali seperti semula dengan sistem home and away. Ketum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan hal itu segera dibahas dalam beberapa minggu ke depan. Untuk saat ini, sistem bubble dianggap jadi solusi terbaik guna mengembalikan kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut. Kembali bergulirnya Liga 1 membuat Aremania menyerukan revolusi. Menurut Aremania yang turun ke jalan, mereka tidak membutuhkan poin untuk bisa menjadi juara. Namun yang dibutuhkan adalah sebuah keadilan dalam pengusutan tragedi Kanjuruhan. Salah satu Aremania mengaku kecewa dan dilanjutkannya Liga 1, sementara aspirasi publik untuk revolusi PSSI tidak didengar. Selain itu, belum ada perbaikan dan langkah yang nyata dari PSSI secara signifikan pasca tragedi Kanjuruhan. Sekian Fast News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Fast News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.